Perkenalkan, nama saya Hilyatun dengan stambuk A401200007. Perkenalkan, nama saya Binta Hidayati, stambuk A4012003. Perkenalkan, nama saya Nur Hakim, stambuk A401818458. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan stambuk A4012003. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, NIM A401200362. Perkenalkan, nama saya Fitria. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara mendapatkan rumus bangun datar. Simak video ini baik-baik agar adik-adik dan teman-teman bisa memahaminya. Untuk membuktikan suatu rumus persegi, di sini saya mengambil contoh keramik. Dan di sini saya memakai kertas berwarna-warni, yang dimana kertas ini akan membentuk suatu persegi di mana kanan kiri atas bawah sama, lalu kita menghitung ada berapa keramik tersebut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Nah, tadi satu keramik mewakili satu satuan, maka karena ada 25 keramik, ada 25 satuan luas atau seluruh keramik yang ada di sini. Luasnya 25. Jadi, bagaimana cara membuktikan rumus persegi? Ini tanda, sini ada tanda vertikal. Cara menghitungnya itu 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 keramik. Kemudian yang horizontal 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Ternyata hasilnya 25. Ini kita kalikan, jadi yang vertikal ini kita kalikan dengan horizontal. Kan yang horizontal ada 5, vertikal juga ada 5. Jadi 5 kali 5 itu 25. Bagian vertikal ini dan yang horizontal kita sebut sisinya. Sisi kali sisi itu luas. Jadi rumus luas persegi itu sisi kali sisi sama dengan luas persegi. Memperoleh rumus luas dari persegi panjang. Dapat kita ketahui bahwasanya persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar, serta memiliki 4 sudut yang sudutnya siku-siku. Ini merupakan persegi panjang. Persegi panjang ini kita akan menentukan rumus luas dari persegi panjang ini dengan menggunakan ini. Ini adalah bujur sangkar satuan atau persegi. Bujur sangkar satuan ini terbentuk dari garis lurus yang membentuk persegi dengan ukuran sisi sama besarnya. Kemudian bujur sangkar ini akan kita tempel ke dalam bangun datar persegi panjang ini hingga memenuhi persegi panjang tersebut. Dapat kita lihat bujur sangkar satuan sudah memenuhi persegi panjang ini. Bisa kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bujur sangkar satuan yang telah memenuhi persegi panjang ini terdapat 24 buah. Dari persegi panjang ini merupakan
panjang dari persegi panjang. Kemudian yang ini merupakan lebar dari persegi panjang. Jadi untuk menentukan rumus luas dari persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang kali lebar dari persegi panjang ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus jajar genjang. Ini merupakan bentuk dari bangun datar jajar genjang yang memiliki bangun sejajar bangun datar yang sejajar dengan bentuk yang berbeda. Yang ini sejajar dengan yang ini, sedangkan ini samping dengan yang. Kemudian cara mencari rumus jajar genjang, kita menggunakan pendekatan persegi panjang, yang mana sebelumnya kita tahu kalau yang di bagian bawah ini merupakan panjang dan ini tinggi. Nah, tapi dalam jajar genjang kita ubah panjang kita sebut dengan alas, sedangkan lebar kita sebut dengan tinggi. Itu untuk jajar genjang. Nah, cara melakukan pendekatan dengan menggunakan persegi panjang yaitu dalam bentuk jajar genjang ini, saat kita memotong bagian yang tegak lurus, alas yang membentuk tegak lurus, apakah bisa membentuk persegi panjang? Kita coba. Nah, kita ketahui tadi bentuk jajar genjang seperti ini. Kemudian apabila kita potong maka tegak lurus, maka akan berbentuk seperti segitiga. Nah, jika kita segitiga tadi ini yang kita potong kita taruh di sebelah sini, maka terbentuk persegi panjang. Yang tadinya ini di sebelah sini, kemudian kita potong tegak lurus, kita pindahkan ke sebelah kanannya, maka akan membentuk persegi panjang. Nah, kita ketahui rumus dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, kalau untuk jajar genjang, yang panjang kita rubah jadi alas dan lebar kita ubah jadi tinggi. Jadi rumus luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara mendapatkan rumus trapesium dengan menggunakan prinsip luas persegi panjang. Kemudian mencari rumus luas permukaan trapesium menggunakan prinsip luas daerah persegi panjang. Di sini sudah ada trapesium A, B, C, dan D. Jika daerah trapesium A, B, C, dan D dipotong, maka terbentuklah 4 daerah yang terpisah satu sama lainnya, yaitu daerah 1 dan daerah 2, berupa daerah segitiga siku-siku. Kita akan potong daerah 1 dan daerah 2. Akan membentuk seperti ini. Kemudian daerah 3 berupa daerah persegi panjang dan daerah 4 adalah trapesium yang alasnya A dan tingginya 1/2 dikali tinggi. Selanjutnya pasang daerah 1
Pasang daerah 1 dengan daerah 4 sehingga berhimpit. Daerah 1 dengan seperti ini, saling berhimpit seperti ini. Pasang juga daerah 4 seperti ini. Sedangkan daerah 3 disambung di kanan seperti ini. Yang sudah terbentuk oleh 1 ini adalah daerah 2 dan 4. Setelah daerah 1, 2, 3, dan 4 dipasangkan, maka terbentuklah daerah persegi panjang, di mana daerah tersebut yaitu A, Q, C, dan P. Yang panjangnya adalah A ditambah B dan tingginya. Luas daerah persegi panjang A, Q, C, dan P adalah 1/2 tinggi dikali A ditambah B. Karena daerah persegi panjang A, Q, C, dan P terbentuk dari bagian-bagian daerah trapesium A, B, C, dan D, maka luas trapesium A, B, C, dan D sama dengan luas daerah persegi panjang A, Q, C, dan P. Jadi, luas trapesium yang alasnya B, atasnya A, dan tingginya adalah T, jadi luas trapesium yang alasnya yang alasnya B, atasnya A, dan tinggi T adalah L, sama dengan 1/2 kali tinggi dikali alas ditambah B. Temukan rumus luas layang-layang. Di sini ada bangun datar layang-layang, di mana bangun datar layang-layang ini mempunyai garis diagonal. Yang pertama diagonal ini A ke C, juga B ke D. Ini garis diagonalnya. Ya, dan bangun datar layang-layang ini diperoleh melalui bangun datar persegi panjang, ya, yang begini bentuknya. Ya, langsung saja kita akan mencari rumus layang-layang atau rumus luas layang-layang. Di mana rumus luas layang-layang persegi panjang. Rumus luas layang-layang. Baiklah, untuk mencari luas layang-layang, luas persegi panjang atau 2 panjang kali lebar atau diagonal 1 kali 1/2 diagonal 2. Ya, dan kita sederhanakan menjadi
1/2 diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi rumus layang-layang adalah 1/2 diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan rumus dari segitiga. Di sini kita menggunakan prinsip dari luas persegi panjang. Dapat kita lihat bahwa ini adalah persegi panjang ABCD. Nah, kita tahu bersama dan sudah dijelaskan di awal bahwa luas dari persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Nah, jika persegi panjang ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar melalui garis diagonalnya, maka akan menjadi sebuah bentuk segitiga. Nah, bagaimana kita menentukan rumus dari segitiga tersebut? Dapat kita lihat dari rumus persegi panjang. Rumus persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Nah, berarti rumus dari segitiga juga itu panjang dikali lebar. Akan tetapi rumus dari segitiga akan dibagi dua karena segitiga didapat dari persegi panjang yang dibagi dua. Maka rumus dari segitiga yaitu panjang dikali lebar dibagi dua. Nah, kemudian pada segitiga panjang tadi akan berubah menjadi alas segitiga dan lebar akan berubah menjadi tinggi. Maka rumus dari segitiga yaitu alas dikali tinggi dibagi dua. Pertama-tama, siapkan satu buah lingkaran seperti ini. Kemudian, lipat lingkaran menjadi setengah lingkaran. Seperti ini. Selanjutnya, lipat setengah lingkaran tadi menjadi 1/4 lingkaran. Seperti ini. Dan selanjutnya lipat 1/4 lingkaran menjadi 1/8 lingkaran. Seperti ini. Lalu buka kembali, maka akan terbentuk garis-garis seperti ini. Selanjutnya potong lingkaran sesuai dengan garis-garis yang sudah ada ini. Bagian-bagian lingkaran yang dipotong merupakan juring lingkaran. Nah, selanjutnya terdapat 8 juring lingkaran dari bagian-bagian yang sudah dipotong tadi. Susun ke-7 juring lingkaran sehingga membentuk seperti ini. Yang tersisa 1, potong menjadi 2 bagian, lalu tempelkan di sisi kiri dan kanan. Maka akan terbentuk seperti ini. Berbentuk seperti persegi panjang. Nah, karena bentuknya menyerupai persegi panjang, sehingga luas lingkaran ini sama dengan luas persegi panjang. Selanjutnya, jika teman-teman mengingat, pada lingkaran, sisi terluar lingkaran disebut keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran yaitu 2 dikali V dikali R. Sedangkan pada lingkaran ini, keliling lingkaran terdapat pada bagian sisi bawah dan sisi atas. Sisi samping di kanan dan di kiri merupakan jari-jari lingkaran. Jadi, bagian bawah lingkaran merupakan setengah dari keliling lingkaran. Maka ditulis dengan V kali R. Sedangkan sisi bagian kiri dan kanan merupakan jari-jari ditulis dengan R. Selanjutnya, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, jika lingkaran ini kita analogikan sebagai persegi panjang, maka bagian panjang terdapat pada bagian bawah, sisi bawah, dan sisi atas lingkaran. Sedangkan sisi kanan dan kiri merupakan lebar. Jadi, dari sini kita dapat mengetahui rumus
luas lingkaran adalah V dikali R dikali R, atau dapat ditulis dengan V dikali R kuadrat.